pas dari ngobrol sekitar jam 12-an dari arah jalur Gunung Putri. Ada yang kayak oi gitu. Ya. Nah, kan yang nyampe jam 12 sih pasti agak aneh lah gitu. Pasti agak aneh, jarang gitu nyampe jam 12. Jam 12 mending istilahnya mah mending ngecamp di tengah gitu kan. Nah dari situ nyaut juga saut si Opik juga kan, nggak si Opik juga nggak ada kan. Kalau ada yang datang kan pasti kelihatan lah. Iya. Ada yang ngiriin tenda, lampu gimana, nggak ada. Nah udahlah dari situ tuh ketemu pagi, kita tidur kan, ketemu pagi muncak summit jam 5 summit. Udah apa-apa foto-foto di sana. Pokoknya sampai tenda tuh jam 8 lah, jam 9-an lah sampai tenda. Emang agak lama juga sih di atasnya. Jam 8 jam 9-an. Nah pokoknya pulang itu turun gunung jam 12-an, jam 12 siang turun gunung. Nah dari situ tuh gak ada yang aneh, gak ada. Tapi itu sorry dipotong, posisi di Surken yang muncak ada berapa orang, maksudnya kelompok paling masih kehitung sih, paling 5-6 lah, 5-6 ya ada 5-6 tenda. 5-6 tenda. Udah kelihatan, jadi masih kelihatan lah. Kalau lagi rame pasti penuh. Terus turun lewat jalur Sabintana lagi. Posisi emang nggak ada grup yang lain. Nggak ada grup yang lain lewat Sabintana, nggak ada, cuman kita doang. Nah, Start jam 12. Pulang turun nggak ada apa-apa sampai ngelewatin Cadas, istirahat. Nah pas jam berapa sampai Cadas, jam setengah 2an sampai Cadas, istirahat, ngobrol apa-apa, turun lagi dan sampai nah di sini tuh agak lama tuh. Mungkin capek, anak-anak capek yang baru ngedaki, capek juga, jadi agak lama turun. Nah pas turun tuh kan biasanya kalau orang udah naik gunung turun pasti cepet. Ini enggak, pas sampai Ciletik jam 4 kan lumayan jam juga 4. Tuh jam 4 sore, jam setengah. Jam 4 sore lama juga. Nah dari situ misah lagi udah, karena si anak yang jadi dibagi 2 regu lagi. Nah yang jadi bertiga anak yang ini yang lagi dapat Bagas sama Opik, bertiga tuh. Nah posisi yang duluan yang berempat duluan, berarti yang berempat 2 laki-laki 2 cewek. Nah berempat duluan. Nah dari situ tuh udahlah, dari pas kalau anak-anak yang pertama tuh berangkat tuh jam setengah 5. Nah kita tuh nggak lama setelah yang anak-anak pertama berangkat 15 menitan kita berangkat. Nah pas berangkat nyampe Cigeber tuh jam setengah 6. Nah kebetulan dari situ di Cigeber juga lama, karena HP teman nggak ada, hilang. HP teman hilang. Nah kan dia tuh balik lagi tuh ke Ciletik sendiri lari posisi jam setengah 6 sendiri. Balik lagi. Nah pas ada setengah jam nungguin, kan berdua tuh Bagas sama cewek itu tuh berdua, agak gimana juga gitu. Kan pas ketemu maghrib tambah lagi dapat juga kan, agak gimana. Itu posisi emang udah tahu dapat
Belum tahu. Pokoknya pas bilang dapet itu tuh pas berangkat nyampe ketemu maghrib pokoknya pas ketemu maghrib itu tuh Oh jadi pas maghrib baru ngasih bilang tahu posisi Bagas berdua. Heeh. Bilang kan Bagas juga dari situ sambil nungguin teman sambil ngobrol kan ya. Iya. Ngobrol. Nah, kenapa kata Bagas tuh kan dia kayak yang sakit perut gimana gitu. Tanya saya bilang lagi dapet. Lagi dapet. Kan Bagas langsung kenapa nggak bilang dari pertama gitu kan. Jadi Bagas juga nggak bakalan misah lah gitu dari kalau bilang dari pertama mah. Oh iya katanya maaf udah lupa katanya dia tuh. Terus Nah dari situ udahlah datang teman Bagas tuh. topik itu. Jam pokoknya Star Trek lagi tuh turun tuh jam 6:30-an. Jam 6:30 turun sampai ke lupa lagi namanya, pokoknya yang banyak udah deket sih itu, udah deket ke Tugu. Jam setengah itu tuh istirahat yang kan di tempat tuh ada pohon nggak tahu pohon apa, gede lumayan lah. Di depan tuh kayak ada pohon tumbang gini. Nah, ini jalur pohon tumbang, di sini pohon. Nah pas di pohon itu bertiga lah. Si Opik tuh di sini di yang pohon tumbang itu duduk. Udah si ini tuh sakit perut. Cewek itu tuh tadinya si Opik mau ngejar ke depan mau minta obat. Mau minta obat ke yang di depan tuh. Karena Bagas juga takut sih. Takut udah tahu. Udah tahu. Bilang lah Bagas ke si Opik, Pik janganlah kata Bagas tuh. Soalnya Bagas juga takut lah, soalnya kasih tahu lah si Opik lagi dapat gitu ceweknya tuh. Wah bener kata yang bener kata si Opik. Si Opik kaget lah, jadi gimana, jadi serba salah gitu. Tanggung gitu. Ya beres lah, itu orang buru-buru bisa kabar bisa takut ketemu lebih malam gitu kan, berabe juga. Nah ternyata pas udahlah dari situ turun lagi jam 7-an turun. Nah ternyata di depan tuh anak-anak nungguin. Nah dari situ udah ketemu kayak pohon apa tuh, pohon bambu kan bambu apa tuh, rimbun ya. Nah di situ istirahat lagi pas ketemu sama anak-anak ini tuh. Nah Bagas tuh diem, sama si Opik tuh diem. Sama si Opik sama si Opik kalau nggak salah, itu lupa sih Bagas. Sama si Opik tuh diem. Nyender Bagas, nyender si Opik di belakang di sini. Nyender Bagas ini ke si Opik. Ngobrol. Nah pas di pinggir tuh di belakang sebelah kanan kan kayak jurang gitu ya. Ada suara kayak singa lagi. Kayak singa. Dari situ tuh gimana suara singa lah gimana yang gerem 2 kali jelas, 2 kali, dan yang ngedenger Bagas doang sama si Opik berdua. Dari situ tuh udah cicing we kata si Opik teh, udah we diem we gitu. Kan kalau Bagas mah suka gimana ya, kalau naik gunung denger yang gitu suka pengen bilang lah. Tapi kan sebenarnya nggak boleh. Mending dipendam lah sama sendiri ketakutannya. Nah dari situ udah turun lagi sekitar jam 8-an turun. Nah kan dari situ tuh biasanya tuh dari tempat itu tuh nyampe ke Tugu tuh paling setengah jam. Ini mah kan di depan sembing, terus anak yang cowok. Nah pokoknya pas di belakang itu Bagas tuh yang anak cewek ini sama si Opik paling belakang. Nah dari situ tuh
jalan kayak lama. Bagas belum nyadar, belum nge. Asal lama si Opik yang di belakang. Gas tuker posisi kayak gitu. Baterai orang baterai bahasa Indonesia baterai saya habis lah lampunya habis. Iya we kata Bagas teh. Ini aja tukerin senternya. Ya, tukerin senternya. Dinyalain kan sama Bagas. Kata Bagas teh. Ya hurung. Ini nyala. Senternya tuh. Gitu. Ini nyala. Udah tukeran. Enggak bilang si Opik belum bilang. Nah, pas kedua kali belum nyadar juga Bagas tuh dari situ tuh. Pas kedua kali belum tuker tuh posisi itu. Nah, pas dari situ jalan lagi. Manggil lagi si Opik. Gas, tuker posisi. Iya. Kata dia tuh, gas tuker posisi. Nah, Bagas kan nggak mau paling belakang, males juga. Nah, di situ berhenti semua. Break, kata Bagas. Udah break dulu, we. Nah, dari situ tuh, ternyata Simbing yang di depan tuh, teman tuh udah nyadar. Dari situ tuh, kalau kita tuh jalan di situ tuh udah hampir 1 jam. Di situ, maksudnya? Udah Simbing tuh udah ngelihat tempat yang udah dilewatin. Jadi itu cuma muter-muter doang sejam di situ tuh. Dan di situ ngelihat jam 8:30 tapi kayak lama. Kalau gak salah masih ada sih videonya juga. Masih ada. Ya. Nah, masih dari situ tuh bilang ke Bagas. Gas mana paling tukang? Gas kamu paling belakang. Kata Bagas tuh. Nggak mau males gitu. Bagas belum nyadar juga kan. Di situ lagi ngumpul mau bilang takut ke semuanya, takutin semua yang dia nggak bikin panik, nggak bilang. Nah, jalan lagi lah. Nah, dari situ belum nemu apa tuh keluar. Si Tugu itu belum nemu. Nah, jalan. Nah, pas yang bikin yang bikin ganjilnya lagi tuh kan kalau udah deket ke jalur batu, yang jalur udah di tembok, bukan, kalau udah deket jalur tembok, itu tuh udah kedenger suara air, air kayak air terjun gitu, air ngalir gitu. Nah, dari situ tuh udah kedenger. Nah, Simbing yang di depan tuh udah bilang, nggak sedekat, tapi kan Bagas nyeletuk bilang, pan Tugu can lewat, kata Bagas teh. Tugu juga belum lewat. Nah, diem dari situ teh. Oke, itu dipikir-pikiran pakai logika juga gitu kan, kalau ke bawah tuh pasti ngelewatin Tugu dulu. Nah, dari situ Bagas udah itu kalau kita tuh di situ tuh cuma diputer-puter dari situ tuh, diputer-puter. Jadi emang itu mah kayak gimana ya, pokoknya lama pokoknya kita yang naik cuman waktu itu ke tempat itu cuman setengah jam tuh hampir ada, kalau pas pulangin hampir ada 2 jam lah. 2 jam muter-muter doang. Posisi malam. Itu mah baterai HP senter udah habis, pakai HP. Pakai HP nyenterin jalan. Udah tuker lah posisi, jadi si Opik depan, Simbing tengah, Bagas belakang. Tuker. Nah, jalan gak lama itu mah ada yang suara apa tuh? Dangdutan dong. Suara dangdutan. Kan kalau pakai logika nggak bakalan kedengar juga lah, di gunung juga saha itu. Masih jauh. Saha. Di situ semua ngedenger. Tak udah dangdutan. Ada suara kayak orang nyanyi. Suara orang nyanyi. Nyinden. Bukan nyanyi. Nyanyi biasa. Cewek nyanyi biasa. Nah, dari situ yang dengar tuh cuman Bagas sama si anak cewek ini, sama si anak cewek ini yang dapat itu. Langsung panik tuh. Anak cewek itu tuh panik, langsung panik. Bilang ke Bagas tuh, sieun takut.
Kata Bagas, udah diem dia we, kata Bagas. Udah dari situ tuh jalanlah bareng ke pinggir-pinggir. Gak lama dari situ tukar posisi sama cewek. Nah ketemu dong tuh. Gak lama pas ngedenger yang nyanyi. Kan takut dia tuh, Bagas bareng. Ketemu tuh Bu. Nah ketemu tuh Bu, istirahat lagi lah di Tugu. Bagas di situ istirahat. Pokoknya pas kalau ngelihat jam mah itu jam setengah 10 malam. Bisa. Setengah 10 malam kan lama juga gitu dipikir-pikir. Sambil capek, udah pada capek lah di situ. Posisi ada. Udah apalagi yang anak cewek 3 ini. Udah gimana gitu. Nah udah jam setengah 10, 15 menit break, jalan lagi. Nah pas jalan ketemu suara adzan. Jam setengah 10 adzan. Jam setengah 10 lebih adzan kan. Udah kacau pokoknya di situ. Nggak tahu kan lagi capek, nggak tahu halusinasi juga, nggak tahu gimana, tapi yang denger semua denger, yang air sama yang adzan semua denger. Nah dari situ kan udah Tugu tuh ada sebelah kiri tuh jurang. Jurang. Si cewek itu kan udah di depanan Bagas dah. Power juga gitu. Takut juga. Di jalan tuh udah ke kiri ke kanan kayak seloyongan. Udah itu udah kata Bagas tuh. Break kata Bagas. Terus ditanya, kuat gak? Kalau nggak kuat digendong lah teman-teman gitu. Sama kecil juga sih badannya. Nah dari situ kuat. Nah ditanya kasih minum habis, cuman paling sisa setengah botol kurang lah. Pokoknya udah pada habis tuh di situ. Nah dari situ minum, istirahat, berangkat. Nah dari situ juga ganjil. Dari Tugu ke Jalan Batu tuh harusnya mah sebentar. Ini mah anjir lama. Asli lama. Nah kan dari situ tuh udah turun. Nah pas ketemu jalan tembok dari atas nih jalan tembok. Jalan pas sini. Nah di sini itu ada pohon gede tapi pendek. Dan rantingnya tuh gede jadi kayak V gitu. Jadi cabang gitu. Cabang. Nah di situ tuh yang ada lagi dong. Apa? Yang tadi pas dilihat, pas berangkat dilihat. Yang pas di sebelum cadas ada pohon. Ngelihat lagi di situ cewek. Kaki, cuman emang sama sih bentukannya gitu sama yang pas di sana. Kaki doang. Kaki. Cuman kan mana ada cowok pakai dress kayak putih gitu ke bawah. Tapi kaki doang. Nggak kelihatan kaki sih, cuman dress bawahannya di atas itu lagi diem. Anjir dari situ kayak gimana ya, Bagas, si Opik yang lihat berdua kayak wah udah kacau pokoknya. Kacau itu dari situ. Nah dari situ udah jalan lagi, belum cerita tuh. Nah udah sampai jembatan. Nah kan kumpul lagi semua tuh. Nah pas kumpul lagi tuh barulah berani cerita. Posisi udah sampai? Belum sampai. Masih di jalan baru berani cerita. Kata Bagas, Pik, mana nempot tuh? Tadi ngeliatnya? Mana lihat gak tadi? Nah ternyata yang di depan juga anak cowoknya tuh sama si ceweknya tuh ngelihat yang di depan tuh. Cuman yang ngelihat tuh cuman 2 orang cewek. Nah yang itu tuh. Nah pas di jalan
itu mah lewat jembatan si cewek tuh ngelamun nangis dong. Cewek itu. Heeh, Yang si cewek yang dapat Ah, nangis lagi sambil jalan gini tuh nangis ah. kan langsung Iya. langsung Bingung gimana kali gitu ya. bingung. Nah udahlah di situ tuh di cepat semua digendong. Hmm. Nah digendong sampailah ke base camp. Nah ternyata yang di base camp tuh kan cerita ya Posisi pas- nyampe jam berapa? jam 11 malam malam. ke base camp. Itu mah kacau pokoknya. Terus di base camp ada cerita semua. Ada Keluar. cerita. Nah kan dari pertama tadi yang nangis ya, yang nangis tuh dibawa ke dalam. Nah di situ di kan kalau orang yang jagain base camp pasti bisa lah Iya. gitu, dibawa dimasukin ke kayak kalau di sekolah mau UKS lah, Iya. kayak UKS gitu, dibaringin nangis masih nangis. Nah di situ tuh keluar, yang satu orang yang ngejagain base camp itu keluar, anaknya emang gini katanya, emang Gini. ketambah jadi anaknya tuh emang udah ada yang ngikutin dari pas pertama naik tuh pas sampai turun tuh udah ada yang ngikutin katanya. Hmm. Tambah lagi dapat kan, tambah anaknya juga agak gimana ya, Ini fisiknya lemah, tambah bisa ngelihat juga kayaknya, katanya anaknya punya yang di base camp tuh bilang anaknya emang gini katanya, Bagas dengernya gitu. Anaknya emang gini, emang dari pas berangkatin udah ada yang ngikutin dari pas Tugu, dari pas Tugu katanya. Emang kan dari pas Tugu mual dia tuh. Iya. Heeh. Kan nggak tahu dari dapat juga nggak tahu gimana gitu. Iya. Heeh. Orang nggak bilang dia Hmm. mual. Nah pas di bawah tuh ternyata emang ada yang ngikutin, bilang dari situ tuh kata anak-anak tuh emang jalannya udah sempoyongan dari tadi juga, udah kayak yang berat gitu jalannya tuh. Nah dari situ ceritalah semua. Ternyata yang di pertama sebelum cadas tuh anak yang lihat tuh cuman Bagas sama si Opik doang yang dicadas. Kalau yang pas berangkat yang pulangin itu hampir semua ngeliat, cuman anak cewek doang tuh. satu yang di pohon. Kalau suara mah yang ngedenger tuh, yang ngedenger semua tuh cuman yang Suara. yang tadi yang Adan sama nyanyi. Nah itu ngedenger semua sama air, suara air. Nah kata yang baru itu tuh emang sungainya dia ibarat hiji, kata yang baru naik, kata ngan kata si Mbing tuh ngan hiji ya cuman satu yang di pas jalan Cagak turun itu, yang tadi pas ngelihat ada si cewek itu cuman satu sungai di situ doang, Tapi kedenger 2 kali. Pas pertama kedenger hilang, nah kedenger lagi, nah pas kedua kali ngedenger mah emang benar gitu. Dari situ deh kita anjir orang karak naik Baru pertama pertama di Berekieu. Tapi emang salah juga sih sebenarnya. Kenapa jalur lewat Sabintana sih emang. Soalnya emang jalur Sabintana itu emang paling ini kan paling susah. Makanya kebanyakan orang pada ngambil jalur Putri. Buset. Di situ udahlah, di situ pulang. Nah pulang nungguin Bagas juga. Dari base posisi jam malam tuh 11 langsung pulang ke rumah masing-masing. Enggak, pulang Nginep tuh dulu. jam langsung pulang sih, emang langsung pulang nggak nginep. Cuman ada waktu dulu kan itu tambah yang satunya Si cewek itu. si cewek itu. Nah nungguin kendaraan kan lumayan lama. Dari situ ditanya si cewek itu emang ngerasa apa di jalan, kata teman Si cewek yang yang dapat ini
emang baru bilang juga, tapi emang sih bagus baru bilang di bawah. Baru bilang juga emang ngeliat pas di Tugu katanya. Pas di Tugu kan, Tugu itu sebelah, kalau dari berangkat dari bawah pertama berangkat tuh sebelah kanan. Iya. Nah kan duduk dia tuh duduk tiduran telentang di Tugu. Di atas tuh emang ngeliat kata dia tuh, ngeliat kayak orang tuh, cuman gimana ya, orang cuman nggak jelas kayak bentukannya gimana ya, orang cuman nggak jelas, bayangan gitu, melayang. Nah dari situ, nah pas pulang ngerasa gimana, berat tadi tuh, berat. Semua carrier nggak bawa carrier, cuman dia posisi nggak bawa, nggak megang carrier. Carrier sama teman itu juga daypack. Sama teman dia tuh nggak bawa, cuman jalan kayak yang berat katanya. Berat. Nah dari situ dia tuh bilang, udah dari situ tuh pas ingetnya tuh dia tuh pas udah nyampe jembatan dari situ udah blank katanya. Padahal pas nyampe jembatan kan masih jalan, tapi kata dia tuh udah ngeblank, nggak inget apa-apa. Pertama kan nangis juga kalau kita yang lihatnya ya, anak artis itu nangis. Kata dia enggak. Jadi udah weng dari ngeblank jembatan sampai base camp tuh nggak sadar, digendong nggak tahu udah di UKS di base camp. Nah udah dari situ cerita pulang. Yang paling gimana ya, jalur Salabintana paling, kalau kata Bagas ya, paling anjir lah, paling horor. Angker juga sih tuh yang terkenalnya angker. Makanya emang jarang juga dibuka kan jalur situ. Oke. Paling gimana? Paling anjay. Paling anjay daripada Putri sama Cibodas. Kalau kata Bagas angkeran, nggak ada apa-apanya. Angkeran jalur Salabintana sih. Iya, ketambahkan Putri, kalau jalur Putri sama Cibodas kan banyak yang lewat gitu. Jadi emang nggak terlalu horor juga sih. Kalau malam pun kayaknya masih bisa. Kalau jalur Putri kan ada pos bayangan, pos 1, pos 2. Jelas gitu. Jelas. Kalau di sana tandanya cuman pakai kayak garis polisi, cuman yang hitam kuning kayak pita, cuman dipitain doang. Dan yang nulisin nggak ada tulisan pos 1 si Geber yang gitu, nggak ada. Jadi emang jarang sih. Wow. Ngeri juga. Mungkin Bagas mau ngasih apa, saran atau apa buat terutama buat yang mau ngedaki, yang buat orang yang baru pertama ngedaki itu ada saran-sarannya nggak? Ya paling kalau yang baru pertama siapin mental sih, mental doang. Mental yang pertama tuh mental, sama alat-alat harus proper, harus. Terus fisik, udah sih itu doang. Yang paling penting sih mental. Kalau mental kita jelek, ngedenger yang gitu pas pertama naik juga, pasti pengen turun. Menambahkan juga saran dari Bagas, tambahan juga sih, sebelum naik sih kita cari informasi dulu sih, treknya kayak gimana. Terus kalau pribadi sih mending nanya-nanya dulu yang udah minimal. Kalau misalnya kita mau nanjak atau naik, kita bawa minimal satu orang yang emang udah pernah lewat jalur situ sih harusnya. Terus nggak tahu sih kalau orang lain kayak gimana. Kalau saya sih emang mending tanya-tanya tuh nggak hanya dari treknya aja sih, tapi dari
kadang kan tiap horor gunung atau enggaknya. tiap gunung kan punya cerita masing-masing. Apa aja terutama ada pantrangannya juga kan. Iya. Takutnya emang di tiap gunung tuh pasti beda-beda pantrangannya kayak gimana. Kayak gitu. Dan satu lagi yang paling penting, kalau punya penyakit apa-apa yang mau naik gunung, kalau punya penyakit terus lagi dapat apa-apa, mending bilang dari pertama gitu, jadi bisa buat jaga-jaga. Bisa buat jaga-jaga gitu. Mungkin untuk cerita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan terima kasih buat Bagas yang udah nyempetin cerita dan berbagi pengalamannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.